Indonesia dibanjiri anak muda yang menganggur atau tidak melakukan aktivitas bekerja hingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pemuda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja dianggap tidak produktif karena potensinya tidak diberdayakan. Lalu apa sebabnya? Benarkah UKT mahal bikin Gen Z nganggur dan tak kuliah? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu persentase usia muda atau di 15 hingga 24 tahun yang sedang tidak sekolah dan tidak bekerja dan tidak mengikuti pelatihan atau Not in Employment, Education and Training atau NEET. Dengan kata lain, NEET ini menggambarkan penduduk usia muda 15 hingga 24 tahun yang tidak berada dalam dunia pendidikan atau sekolah, pelatihan, kursus, training, dan tidak terserap pasar kerja. BPS melaporkan pada tahun 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training atau NEET. Nah, dari jumlah ini ada sekitar 5,73 juta orang perempuan muda begitu ya yang tergolong NEET. Proporsinya 26,54% dari total penduduk perempuan usia 15 hingga 24 tahun. Sementara kelompok laki-laki muda yang tergolong NEET ada sekitar 4,17 juta orang. Proporsinya 18,21 dari total penduduk laki-laki usia 15 hingga 24 tahun. Lalu dengan tingginya angka NEET di Indonesia, seperti apa sih tingkat penganggurannya? Kita geser ke slide berikutnya. Ya, berdasarkan laporan BPS, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat 7,2 juta orang pada Februari 2024. Ya, jumlah ini berkurang sekitar 790.000 orang atau turun 9,89% dibandingkan Februari 2023. Menurut BPS, data pengangguran ini mencangkup 4 kelompok penduduk, yakni kalau kita lihat ya, angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, ada juga yang nggak punya pekerjaan tapi sedang mempersiapkan usaha. Ada lagi nggak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena memang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Berikutnya sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Ya, sementara tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Februari 2024 mencapai 4,82%. Ini turun dibandingkan Februari 2023 yang masih 5,45%. Angka TPT Februari 2024 juga sudah lebih rendah ya dibandingkan masa pra-pandemi tahun 2019. Seperti terlihat dalam grafik di layar, kita lihat TPT ini merupakan rasio jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kemudian bagaimana sih pertumbuhan jumlah mahasiswa Indonesia? Kita geser ke slide berikutnya. Kita lihat jumlah mahasiswa RI ada berapa nih ya? Ya, jika melihat pertumbuhan jumlah mahasiswa Indonesia, ini terdapat kenaikan pada tahun 2017 hingga 2022. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan Riset, Kemendikbudristek begitu ya. Jumlah mahasiswa di Indonesia sebanyak 9,32 juta orang pada 2022. Nah, jumlah itu naik 4,02% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 8,96 juta orang. Jumlah mahasiswa Indonesia cenderung meningkat dalam dekade terakhir. Jumlah mahasiswa di dalam negeri sempat menurun pada tahun 2016, namun kembali naik lagi sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Ya. Jumlah mahasiswa paling banyak berada di perguruan tinggi swasta atau PTS sebanyak 4,49 juta orang, sebanyak 3,38 juta mahasiswa berkuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN. Ya, jumlah mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi agama atau PTA sebanyak 1,25 juta orang. Sementara ada 196.268 mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi kedinasan. Lebih lanjut, jumlah mahasiswa paling banyak berasal dari jenjang sarjana atau S1, yakni 7,83 juta orang. Sebanyak 607.288 mahasiswa tengah menempuh jenjang pendidikan D3. Ada pula 351.892 maksud kami ada mahasiswa yang berasal dari jenjang magister atau S2. Sementara sebanyak 273.894 mahasiswa sedang menempuh jenjang pendidikan D4. Meskipun jumlah mahasiswa meningkat hingga tahun 2022, namun sayangnya masih terdapat banyak anak muda yang kurang mendapatkan pendidikan lanjutan. Baik, ya dominannya didorong dari ketidakmampuan dalam membayar dana kuliah. Lalu berapa sih biaya kuliah sekarang? Kita lihat slide berikutnya.
Ya, diketahui biaya uang kuliah terus mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat pada tahun 2024 biaya uang kuliah atau UKT maupun uang pangkal di beberapa perguruan tinggi gitu ya di PTN mengalami kenaikan. Biaya uang kuliah tunggal atau UKT ini merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Jadi terdapat beberapa universitas nih yang telah mengumumkan kenaikan UKT atau penambahan kelompok UKT maupun yang uang pangkalnya tahun 2024 untuk semua jalur. Baik jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan juga jalur mandiri. Kebanyakan PTN yang menaikkan UKT adalah kampus yang sudah berstatus PTN berbadan hukum ya. Seperti kita lihat contohnya di yang pertama Universitas Indonesia, di UI begitu ya. UI ini menetapkan 5 kelompok uang kuliah tunggal atau UKT bagi mahasiswa program sarjana S1 dan juga vokasi yang diterima melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Seleksi nasional berdasarkan tes dan juga seleksi mandiri dalam 11 kelompok pada 2024. UKT terbesar ada pada Prodi Pendidikan Dokter, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, dan juga Farmasi. Besaran UKT kelompok 1 adalah Rp500.000 dan UKT kelompok 2 sebesar Rp1 juta untuk semua program studi jenjang S1 dan vokasi. Sementara UKT kelompok 3 bervariasi mulai dari terendah yaitu Rp7.500.000 hingga Rp15 juta dan juga UKT tertinggi pada kelompok 5 mencapai Rp20 juta per semester. Lalu berikutnya kita lihat ada Universitas Gadjah Mada, UGM ya. UGM menetapkan 5 kelompok UKT yang terdiri atas UKT Pendidikan Unggul bersubsidi sebesar Rp0, UKT Pendidikan bersubsidi 75%, UKT Pendidikan Unggul bersubsidi 50%, dan juga UKT Pendidikan Unggul bersubsidi 25%. Jadi 0 hingga 75% paling tinggi. Lalu berikutnya Institut Teknologi Bandung, ada ITB, besaran UKT per semester untuk program S1 reguler ITB pada 2024 juga mengalami peningkatan. Namun skema pendidikan di tahun akademik 2024-2025 tersebut belum final ya dan masih menunggu persetujuan dari Kemendikbudristek ya. UKT program S1 reguler ITB 2024 diusulkan sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp12.500.000 per semester untuk semua program studi Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam. Sementara untuk UKT SBM ITB pada 2023 itu berkisar antara Rp0 sampai Rp20 juta per semester. Sedangkan UKT untuk semua program studi, fakultas dan juga sekolah selain SBM ITB ini adalah Rp0 sampai dengan Rp12.500.000 per semester. Berikutnya ada Universitas Pajajaran, Unpad. Saat ini belum ada informasi UKT jalur SNBP dan juga SNBT, tetapi pada jalur mandiri terlihat perubahan angka UKT. Jadi sebelumnya untuk Prodi Hukum pada tahun 2023 UKT per semester di Unpad mencapai Rp7 juta. Lalu pada tahun 2024 naik nih, ada kenaikan 2 juta menjadi Rp9 juta. Jurusan kedokteran dari semula Rp20.500.000 kini menjadi Rp24 juta. Tetapi untuk iuran pengembangan institusi atau IP ini hampir tidak banyak berubah ya antara 2023 dan juga 2024. IP jurusan hukum tetap di Rp50 juta dan juga IP jurusan kedokteran tetap sebesar Rp195 juta. Itu tadi. Pemirsa, miris ya melihat kenyataan seperti ini ya. Diharapkan pemerintah cepat cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini agar generasi muda juga bisa kembali produktif.